Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin salatan kamalan nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Allahumma salli ala man ruhuhul mihrabul arwahi wal malaikati wal kaun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kita buka halaman 38 baris paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Wa rawa aidan man lam yadhkurillaha ta'ala faqad bari'a minal iman. Dan diriwayatkan lagi bermula barang siapa lam yadhkurillaha ta'ala tidak berzikir kepada Allah ta'ala atau tidak mengingat Allah ta'ala, faqad bari'a minal iman, maka orang tersebut betul-betul lepas daripada iman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dan malam hari ini kita kembali bisa berhadir di majelis ini. Mudah-mudahan hadir kita, duduk kita, i'tikaf kita di masjid ini semuanya menjadi amal saleh, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sababiyah turun rahmat, turun barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sekalian dirahmati Allah, diriwayatkan lagi bahwasannya Imam Bukhari Muslim meriwayatkan barang siapa man lam yadhkurillaha, meninggalkan zikir kepada Allah, meninggalkan menyebut-nyebut Allah, mengingat-ingat Allah, faqad. Jadi qad di sini litahqiq, untuk betul-betul menguatkan betul-betul orang tersebut lepas daripada iman. Artinya jangan sampai 24 jam kita hidup di dunia ini kadada sedikit-dikit berzikir menyebut Allah. Makanya yang bagus kita ini berisi amaliyah, amalan zikir. Berapakah kita berzikir sehari semalam asal ada kita mengingat Allah? Berzikir. Dan zikir yang paling afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, minimal ada kita di dalam sehari semalam itu kalimat subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya kita habis sembahyang tuh subhanallah 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 33, alhamdulillah 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 33, Allahu akbar 33, tambahi afdhalul dzikri la ilaha illallah. Jangan sampai kita ini termasuk jar Nabi golongan orang-orang yang lepas daripada iman. Karena zikir itulah yang memudahkan seseorang nanti ketika dipanggil oleh Allah masih berzikir. Bahkan orang yang ahli zikir itu seluruh jasadnya ketika mau keluarnya roh itu semuanya berzikir. Sampai malaikat hendak menyebut roh itu, mengeluarkan roh itu bingung. Hendak lewat tangan berzikir, hendak lewat muntung berzikir, lewat hidung berzikir, semuanya berzikir. Sehingga Allah menyuruh kepada malaikat itu cuman menampaikan asma Allah, akhirnya di hadapannya dipandang, maka roh itu keluar dengan sendirinya. Maka jangan terperdaya, terpengaruh dengan orang yang mengatakan apa zikir Allah itu kadada ajaran Nabi. Nah itu kurang memahami.
Kan menyebut orang menyebut nama Tuhannya, Allah, 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 menyebut itu namanya berzikir. Padahal kada ada faidahnya, kada ada ajaran Nabi. Maka kita biasakan berzikir. Adakah berzikir itu berzikir dengan jahr secara keras? Ada zihir secara sir, yaitu secara batin zikir itu. Abdul yang mana? Zikir jahr dan sir? Itu tergantung pribadi mereka, kondisinya kayak apa. Tingkatan orangnya itu makomnya makom apa, itu mempengaruhi. Insya Allah kena ada pembahasannya. Jadi yang penting jangan sampai kita nih lalai untuk mengingat Allah. Dia berdiam sambil duduk, napakah duduk di toko, duduk di kantor sambil apakah? Belajar kita nih berzikir mengingat Allah. Karena zikir itu menjadi perisai daripada syaitan. Karena bila orang tuh lepas berzikir, ya kadang kesurupan kah, ada napa melamun macam-macam. Karena lepas daripada iman daripada berzikir Allah. Orang bahari tahannya berzikir sholawat sampai 10.000 sampai 15.000, masya Allah. Kita ini banyak banyak memicik HP aja. Berzikirnya kalah dengan TikTok. Itu pang sudah. Bila main TikTok berjam-jam tahan, lapah duduk berabah berhiring begini, masya Allah. Ya apa itu? Dikalah lawan itu. Dan zikirnya siapa? Zikir lawas sedikit, orang bertahlil itu nasarwan tahlilan lawas sedikit pasti sudah bagamat mana aja orangnya. Padahal zikir itu kembali pada diri kita. Apa jarsidin? Warawa aidon masalul ladzi yadhkuruhu rabbahu. Seumpama orang yang mengingat kepada Tuhannya, waladzi lam yadhkuru dan kepada orang yang tidak mengingat Tuhan. Jadi bedanya antara orang yang berzikir lawan orang yang kada berzikir, yaitu mislul hayyi wal mayyiti, yaitu seperti orang mati dan orang hidup. Maka orang berzikir itu seperti orang hidup, dan orang yang lupa berzikir seperti orang mati. Jadi banyak mayat berjalan bila kada berzikir. Banyak orang itu hidup tapi mayat, hidup tapi mati. Kenapa? Karena hatinya lalai mengingat Allah. Warawa aidon yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka sesungguhnya engkau idza dzakartani tatkala engkau mengingat aku, sakartani berarti engkau bersyukur kepadaku, wa idza nasaitani dan apabila engkau lupa kepadaku, kafartani maka betul-betul engkau telah kufur kepadaku. Jadi dalam hadis qudsi Allah berfirman, hei Adam, sesungguhnya bila engkau mengingat aku berarti engkau mensyukuri atas nikmat-nikmatku, berarti engkau bersyukur kepadaku, jar Allah. Tapi apabila engkau lupa kepadaku, kada berzikir, kada mengingat aku, jar sidin, kafartani maka engkau kufur kepadaku. Itu yang disampaikan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Hanya kita ujar orang untung-untungnya orang yang beruntung itu dibanding orang yang tidak berzikir, masih untung orang yang berzikir walaupun mohon maaf zikirnya itu lalai. Karena ada orang zikir dimuntung aja, ilallah, itu masih beruntung tuh, masih beruntung. Amun berzikir aja kadang-kadang lalai, apalagi kada berzikir. Nah itu, makanya masih beruntung orang yang berzikir walaupun orang itu lalai zikirnya. Qalu maka berkata ulama, mereka para ulama bersepakat, wahadan nisyanu yutlaku ala nisyani ghaflatil jahli billahi ta'ala wal israqi bih. Yang dimaksud
lupa di sini, hadan nisyan, lupa di sini, yaitu yutlaku diucapkan ala nisyani goblatil jahli billahi ta'ala, atas lupanya orang yang lupa karena bodoh kepada Allah. Karena orang yang lupa berzikir itu orang yang jahil. Jahil itu kan bodoh. Artinya kadang mengenal Allah Ta'ala, wal isroki bih, dan orang yang menyekutukan Allah. Yang dimaksud lupa di sini, yang diucapkan lupa di sini adalah orang yang lupa. Lupanya itu karena lupanya seorang yang jahil kepada Allah, orang yang bodoh, yang kadang mengerti, kadang mengenal Allah. Bahkan orang tersebut menyekutukan Allah. Itu yang dimaksud orang itu lupa, kadang mengenal Allah. Maka perlunya kita belajar mengenal Allah melalui asmanya boleh, melalui sifat-sifatnya boleh, mengenal melalui tauhid uluhiyah. Jalannya banyak mengenal Allah, asalkan yang menyampaikan itu paham. Namun yang menyampaikan gak ada paham, kayak apa hendak memahamakan orang tentang, karena masalah tauhid ini bilanya luput ya bakapiran akhirnya, bahaya menyampaikannya. Warwa at-Tirmidzi, dan riwayatkan oleh Imam Tirmidzi, idza marartum biriyadil jannah. Oh, bawahnya belum lah. Wa ala nisyani goblatil i'radi anillahi ta'ala, dan atas lupa, lalai, lalu berpaling daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tariqihi, dan jalannya Allah. Wa kullahu madmumun, dan kedua-duanya itu adalah dicela dalam agama. Jadi ada yang lupa karena memang berpaling daripada Allah. Dasar kada hendak sembahyang, kada hendak berzikir, maginnya kada hendak. Ada yang lupa karena jahil tentang Allah. Orang yang kenal Allah, yang paham lawan Allah, maka timbul rasa takut lawan Allah. Sebaliknya orang yang lupa dengan Allah karena jahilnya kepada Allah, kada mengenal Allah, maka mudah sekali inya menyekutukan Allah. Ima menyekutukannya itu dengan perbuatan atau dengan akidah keyakinannya. Kan banyak orang sekalinya mengenal Al-Quran, dibaca artinya, maknanya diterangkan, lalu mengimani, lalu bersahadat. Maka itu termasuk orang yang tadinya jahil dengan Allah, tadinya bodoh kadang mengenal Allah, begitu mengenal, begitu inya paham, ternyata biar satu kalimat kul huwallahu ahad, satu surat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dibaca, diterangkan, jadi paham, mengenal tentang Allah, akhirnya meninggalkan kekufurannya. Ada yang ingat itu memang apa? Memang karena berpaling, sebetulnya Islam sudah bersahadat tapi lupa dengan Allah. Karena apa? Kenapa? Karena ketiadaan paham tentang ilmu agama. Karena orang yang takut kepada Allah itu orang yang alim, yang mengerti tentang paham tentang ilmu agama. Semakin dia mengerti paham tentang ilmu agama, maka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yasyallah min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah daripada hamba-hamba Allah adalah ulama. Jadi semakin inya mengerti, oh ini dosanya kayak ini, oh bila menggawe ini menjadikan sebab ini menjadi kayak ini akibatnya, bila aku gawe kayak ini nanti akibatnya di dunia kayak ini, nanti di akhirat kayak ini juga. Bila aku gawe ini berpahala kah, berdosa kah, menguntungkan orang lain kah, merugikan orang lain kah, nang paham-paham kayak itu nah menjadikan dirinya semakin takut kepada Allah. Makanya banyak orang Islam tapi gaweannya Masya Allah, nah kayak kada Islam. Kenapa? Karena kada belajar Islam itu aja, KTP-nya aja. Nah. Akhirnya nisyanu aklihi apa? Goblatil i'radi anillahi ta'ala. Karena lupanya itu kenapa?
berpaling daripada Allah Ta'ala, wa tariqihi, dan daripada jalannya Allah. Makanya orang tuh bila kada fisabilillah pasti di luar jalan Allah. Sudah pasti bila orang tuh tidak di jalan Allah pasti melenceng dari jalan Allah. Nah, bilanya fisabilillah di jalan Allah, di jalan Allah. Berarti lepas dari fisabilillah berarti di jalan syaitan, di jalan yang sesat. Wakilahuma madmumun, dan keduanya dicela dalam agama. Entah inya lupanya karena bodoh dengan Allah, ada mengenal Allah, entah karena dia berpaling dari Allah, karena lalai, memang bujur-bujur lalai, padahal Islam juga orangnya. Wara at-Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, idza marartum biryadil jannah, apabila engkau melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah. Jadi sini. Singgahlah, mampir aja orang. Nah. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa garang taman surga itu? Qala, maka Rasulullah menjawab, halaqud dzikri, yaitu perkumpulan zikir. Nah, halaqud zikir itu lingkaran perkumpulan zikir, termasuk di dalam majelis ilmu. Di taman-taman surga. Ya Rasulullah, wahai sahabat-sahabat, bila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah, umpatlah, duduk. Dalam hadis lain dikatakan, ketika malaikat-malaikat itu mau memberikan ampunan kepada orang-orang yang ada di majelis ilmu, lalu ada orang yang ada sengaja singgah, bahasa kita nih, umpat bekami, limbah umpat bekami, duduk di teras saja. Kadang nang istilah duduk di dalam mendengari, kada. Habis bakami lewat duduk di teras. Oleh malaikat ini dicatat juga sebagai orang yang diampuni. Lalu malaikat yang satu protes. Malaikat, inya kan kada umpat mengaji di dalam. Nya kan tuh duduk situ aja. Ujar malaikat saitongnya, aku ini disuruh Allah. Siapapun yang ada masuk ke dalam perkumpulan halaqal dzikir, halaqal ilmu, di situ aku disuruh mencatat orang ini sebelum berdiri dari tempat itu sudah diampuni. Makanya masih beruntung bersandar, mengaruh, mengantuk, asal di majelis itu sudah. Cuman bedanya yang seikong nang memperhatikan, nang belajar dapat ilmu, nang mengantuk guring kada dapat ilmu, tapi ampunannya sama dapat. Nah, cuman kena kadang-kadang munang mendengarnya separuh-separuh ini salah paham. Itu aja. Rahatan jar gurunya, kodok itu, ujar gurunya, nah kodok itu napa aja sih? Berarti tak guring nah. Haram jar guru. Ada mendengar sih dia nang haram nih, kada mendengarnya kodok itu aja haram tak guring. Kada halal. Jadi waktu haram kada mendengar, pas dah bangun halal jar. Sampai balik ke rumah, mana omanya sintar ya. Kenapa bah malam-malam gerimis-gerimisnya sintar? Ada aja guru tadi madahkan kodok halal jadi. Nah ini gara-gara mengantuk nih. Padahal dapat pahala juga, tapi karena mengantuk tadi bahayanya di situ. Jadi akhirnya orang yang duduk-duduk di teras pun, asal di situ memang ada wadah majelis ilmu, itu pun mereka dapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di situ istimewanya tuh di situ. Warawaidon, dan diriwayatkan lagi, man sholat subha fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah ta'ala tatalbas samsu. Barang siapa sembahyang subuh dalam berjamaah. Nah ini. Summa qa'ada, lalu inya duduk, habis sembahyang subuh duduk. Yadhkurullah ta'ala, lalu duduknya duduk berzikir. Nah, barangnya selawat kah, rotib atos, rotib adat kah, apa aja sini itu dibaca.
Baca apakah? Tasbih kah? Subhanallah, subhanallah. Apakah? Sampai hatta tatul asams, sehingga matahari terbit esrok. Nah, summa sholat rakaataini, lalu setelah itu orangnya sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrotin, maka baginya seperti orang yang haji dan berumroh. Tamatan, tamatan, sempurna, sempurna. Jadi nang pinanya bah jauh bana rakone hendak umroh, sembahyang subuh berjamaah sampai esrok berzikir, sembahyang 2 rakaat jar Nabi, tamatan, tamatan, kada usah pakai paspor lagi sudah, tamatan, sempurna, sempurna. Setiap subuh kayak itu, setiap subuh berarti haji umroh, haji umroh, haji umroh. Cuman kada ada pang di KTP haji, kada ada. Nah, cuman di sisi Allah Nabi madahkan kayak apa? Jar Nabi, barang siapa sembahyang subuh berjamaah, syaratnya berjamaah pang. Sembahyang berjamaah di masjid, habis wirid sambil berzikir atau taklim di situ sampai esrok, lalu sembahyang 2 rakaat. Apalagi diberi makanan pulang, bah haji banar tuh katanya. Haji parut-parutnya ganal juga kan haji. Nah, itu jadiin tamatan, tamatan. Haji umrohnya sempurna, sempurna. Nah, kada usah takutan lagi kena rudalnya Irak gitu ya. Warawa Al-Bazzar, dan meriwayatkan Al-Bazzar. Apa Jarsidin? Zikrullahi ta'ala, Zakirullahi ta'ala, bermula orang-orang yang zikir kepada Allah ta'ala. Fil ghafilina, di dalam orang-orang yang lupa. Bimanzilatis sabiri fil farrina, sesungguhnya orang-orang yang zikir dalam keadaan lupa. Orang banyak kumpul berzikir tapi lalai zikirnya. Bimanzilatis sabiri, itu menduduki kedudukan orang yang sabar fil farrina, yaitu pada golongan orang-orang yang lari dari medan perang. Ayo, orang-orang yang lari dari medan perang, artinya inya sabar walaupun seakan-akan perang tadi kita nih kalah, musuh lebih banyak. Ya orang bawa batanang dulu, apa musuh harat ya Allah. Nah, ini banyak musuhnya banyak, inya kayaknya sudah kalah ini, tapi inya bertahan sabar di situ. Nah, itulah kedudukannya sama dengan orang yang berzikir walaupun zikir itu lalai, berarti masih mulia. Karena sejahat-jahat orang tatkala dia disuruh Nabi oleh berangkat perang, maju ke medan perang, inya buka. Jadi orang pengecut nih ini. Maka orang yang berzikir walaupun illallah la ilaha illallah la ilaha, kada tahu artinya, kada tahu, yang unggut juga illallah la ilaha illallah, dalam pikirannya berakatnya adakah, kada ini makanannya adakah, kada ini macam mana, apa ini minumannya, kada ada juga illallah. Nah, nang kayak itu tuh seperti hanya orang yang sabar di medan perang, inya sanggup merasakan takutannya, kada bukanya tetap di medan perang itu. Syahid itu termasuk bilanya gugur di situ. Nah, itu kita kan di sini aman, Indonesia ini kada perang-perang. Jadi semuanya zikir ilallah, salah-lalanya zikir itu tetap dapat pahala, tetap dapat pahala. Sudah lisannya mengucap kalimat itu sudah termasuk golongan orang yang dipilih Allah, golongan orang yang berzikir. Apalagi yang zikirnya lalu masuk sampai ke dalam hati, ditazaburi, dimaknai artinya itu. Nah, orang di dalam menikmati zikirnya itu, ditafakuri, dan itu luar biasa lagi ya dalam diri seseorang itu. Wa ra'aidun ma min qaumin jalasu majlisan, dan diriwayatkan lagi ma min qaumin, tidaklah ada suatu kaum, suatu umat lah, bukan kaum masjid lain. Mereka duduk-duduk di majlis, jalasu majlisan, wa tafarraqu anhu wa lam yadhkurullah ta'ala, lalu mereka berpisah, mereka tanpa berzikir di dalam majlis itu, illa ka'annama tafarraqu an zifati himarin,
kecuali inya berpisahnya itu seperti terpisahnya daripada bangkai himar. Saking pentingnya zikir tuh. Duduk-duduk di situ satu majelis, entah majelis apakah di situ. Tapi di dalam majelis itu kadang-kadang menyebut-nyebut Allah. Kalau pang pertama apakah membaca apakah dulu kadang-kadang juga pandirwara berkisah-kisah bermalaman. Kadang-kadang sedikit-dikit muzakarah tentang membicarakan ilmunya Allah, atau memang majelis sholawat kah, majelis zikir kah, kadang-kadang di situ. Lalu mereka bulik masing-masing dari kumpulan itu, maka ajar Nabi itu seperti orang berpisah daripada kumpulan-kumpulan yang di situ adalah isinya bangkai himar. Nah, yang penting ada zikirnya, biar nang kayak apa kan zikir ada zikirnya. Minimal hendak bulikan kita umpamanya. Belum sallallahu Muhammad di sini. Nah, bulikan ada juga zikirnya. Tapi menrahatan kita hendak berdom kayak apa? Kumpul di situ banyak bener. Maulah kita ampian kita sallallahu Muhammad, mamanya bedom bagi duit pengulang judi. Iya ini. Wa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah, dan adalah atas mereka nanti adalah menderita yaumal qiyamah, pada hari kiamat tadi hina orang tersebut. Bal bila rancak-rancak terkumpul-kumpul satu kumpulan, tapi di situ kadang-kadang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wara Ibnu Abi Saibah, dan meriwayatkan siapa Ibnu Abi Saibah, ma min adamin illa wali qalbihi baitani, tidaklah ada daripada anak Adam itu kecuali di dalam hatinya ada dua rumah. Artinya setiap anak Adam di dalam hatinya itu ada dua rumah. Di dalam riwayat lain, di dalam keturunan anak Adam itu ada dua tempat di dalam hatinya. Nah itu dalam riwayat lainnya. Fi ahadihima al malaku, di salah satu rumah tersebut adalah rumahnya malaikat atau ditempati malaikat. Wa fil akhari, dan di rumah yang satunya as-syaitanu, yaitu syaitan. Setiap anak Adam itu termasuk kita semua ini keturunan Adam, ada dua tempat di dalam dirinya. Fa idza dzakarallaha ta'ala, apabila anak Adam tadi berzikir kepada Allah Ta'ala, khonusa, maka mundur si syaitan. Jadi bila kita la ilaha illallah, langsung setan ini mundur, buka daripada rumah tadi. Yang rumah itu letaknya ada di dalam hati. Nah, wa idza lam yakurullah ta'ala, dan apabila seorang anak Adam tadi lalai kada berzikir kepada Allah Ta'ala, wadu'as syaitana mingqarahu, maka syaitan meletakkan mulutnya lah, mingkor itu dibahasakan, mingkor itu seperti kalau burung itu api itu paruhnya. Nah, yang kesan mematuk patuknya itu syaitan menaruh patuknya fi qalbihi, di dalam hatinya anak Adam, wa waswasalahu, dan memberikan rasa was-was kepadanya. Jadi jar guru Bahari menulun waktu belajar kitab ini, pada guru kami dulu mengatakan kayak ini. Jadi di dalam hati kita nih ada dua lubang. Ini yang dimaksud di sini nih. Lubang kanan tempatnya ilham malaikat, lubang kiri tempatnya syaitan masuk. Bila kita berzikir kepada Allah, mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu sudah setan tuh buka benar. Itu perlunya kita membaca a'udzubillah tuh. Jadi bila a'udzubillahi minasyaitonirrajim, makanya kita ini mau bangun guring. Nah, mau guring pian. Hendak bangun jam 2:30 umpamanya. Hendak bangun sudah duduk masih hendak guring pulang, barat bener mata ini. Lakas-lakas saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim 5 kali, tiupakan di telapak. Lalu habis ditiupkan di telapak tangan, sapu akan di muka kita nih. Buka setannya, cagat pian kada mengantuk lagi. Apalagi bilang langsung di soal ini pakai air es, wah tambahnya pian. Ada kawan nih nyopir beli kampung pengantukan, jago gantian, aku terus, ayo ya pian. Mau aku karena mengantuknya, sekalinya apa?
sangu es, dasar sangu es. Wah, napa kina aku keluar nah. Langsung si dina basuh muha pakai es. Ah, pada mana ajanya. Maksud sidin di sini, bila kita membaca ta'awud atau berzikir, setan itu lari dari tempatnya. Bila setan lari, yang masuk adalah malaikat. Bila yang masuk malaikat ini, mohon maaf, maka harum hati seseorang ini dicium oleh malaikat harum. Apa harum-harum? Karena orang ini berzikir, malaikat itu berbau harum. Tapi bila kita lalai berzikir, malaikatnya keluar. Kenapa? Karena yang masuk itu patuknya seton, dan patuk seton itu di situ meludah. Makan kada cuma meludah, behera bakamih jua seton di situ. Maka seton pun di situ kerasan, diam di situ. Baunya busuk, baunya buruk. Nah, malaikat kada senang bau buruk, bau busuk tuh, malaikat menjauh. Tatkala orang ini lupa kada berzikir kepada Allah. Ada dulu orang yang kasab diberi Allah, dibukakan oleh Allah, bila berdapat lawan orang berisi hati begeritik nang buruk, inya bau mencium. Sekalinya apa? Kada sampai tahan 1 jam. Keluar rumah papasan lawan orang, hendak muntah. Oh, orang ini ada hati kada baik ya. Ditahaninya sampai berjalan bulik ke pasar. Di pasar maginnya setiap orang hendak mau, akhirnya bulik sampai ke rumah. Ya Allah, cukup ya Allah, kada usahakin ulun mencium bau buruk di hati seseorang. Ulun kada tahan. Karena memang bila hati seseorang itu kada baik, yang menguasai di rumah hati kita ini adalah setan. Maka berbau di situ setan, bergerak di situ, meludah bekami di situ. Maka malaikat yang sebelah kanan bukanya kada masuk lagi. Tapi bila orang selalu berzikir mengingat Allah, malaikat yang berdiam di situ, ketenangan yang ada diberikan Allah, lalu nyaman beribadah dan sebagainya, karena setannya bukah di situ. Nah, itu maksudnya. Wa wada'a syaitanu min qarhu fi qalbihi wa waswasallahu. Dan kalau setan masuk situ, akhirnya waswas kita banyak. Nah, waswas saja. Jam berapa? Oh, sampai. Udah ya, Ji. Arni bilang unggut-unggut sampainya. Jadi ulun nih kada wani menginformasikan yang di PAL 7 nih. Soalnya kada ada lagi informasi dari sana. Rajin bilanya malam arba itu sudah dimulai. Mulai tadi pagi Selasa tuh, besok pagi ada sudah, atau tadi sudah ada, hari Senin tadi sudah ada biasanya. Guru malam arba mulai biasanya ada. Ini sudah Senin lewat, besok Selasa, bila Selasa esok ada kabarnya, berarti masih belum lagi, kita tahu juga ulun. Karena ulun ini kada ulun nang hendak menuju ke sana, orang meminta. Jadi mun orang tanya hendak ampe kada apa-apa ya Allah. Nah, itu aja dulu karena sudah Isya. Mudah-mudahan kita istiqomah, diberi Allah kesehatan zahir maupun batin, sehingga nyaman beribadah kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tawafana tabaraka ma'suma ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.